Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa khasafal qamar. Shadaqallahul adzim. Ibu Bapak, alhamdulillah kita bisa lanjutkan ngaji ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat semesta. Ibu Bapak perhatikan gambar ini, gambarnya bergoyang. Itu bukan karena layarnya bergoyang ya, karena memang gambarnya yang bergoyang. Ya, karena judul judul ngajinya Gerhana versus Gempa Bumi. Ya. Ini ada dua fenomena alam yang perlu kita pahami lebih lanjut, yaitu fenomena gerhana. Nah, kalau gerhana itu untuk bulan dan matahari, sedangkan gempa itu untuk bumi. Ya. Nah, jadi fenomena alam. Tetapi fenomena alam itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi bencana. Fenomena alam akan tetap sebagai fenomena alam jika kemudian tidak menimbulkan kerusakan, apalagi korban jiwa, begitu ya. Nah, begitu kemudian ada korban jiwa, itu menjadi musibah, begitu. Nah, kita pahami perihal gerhana itu sudah kita kaji beberapa kali ya pada ngaji terdahulu. Ini adalah ilustrasi untuk gerhana bulan. Jadi bulan ini melewati area bayangan yang disebut penumbra dan area yang disebut lingkaran umbra. Nah, gerhana bulan dikatakan mulai jika ada permukaan bulan yang menyentuh lingkaran umbra. Itu berarti gerhana dimulai. Nah, jika ada momen ketika semua bagian dari bulan itu berada di dalam lingkaran umbra, maka gerhananya disebut gerhana bulan total. Nah, tapi jika tidak pernah ada keseluruhan permukaan bulan yang masuk lingkaran umbra, maka gerhananya adalah gerhana bulan parsial atau gerhana bulan sebagian, gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika ada bagian bulan yang menyentuh lingkaran umbra dan pada saat itu semua bagian bulan berada di dalam lingkaran umbra, itu disebut awal gerhana bulan total, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ketika ada bagian permukaan bola yang menyentuh lingkaran umbra dan segera ada bagian yang tidak lagi di dalam lingkaran umbra, maka itu dikatakan akhir gerhana bulan total. Ya. Dan ketika bagian lain dari permukaan bulan itu kemudian meninggalkan lingkaran umbra, itu disebut
akhir dari gerhana bulan, ya. Itu sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Nah, waktu-waktunya ini bisa diketahui dengan baik, ya. Nah, lingkaran umbra ini yang merupakan bayangan, area bayangan gelap, sehingga kemudian bulan tidak lagi terlihat, begitu ya, tidak lagi terlihat. Nah, ini yang bisa dimaknai juga sebagai wa khosafal qamaru. Gitu. Ya, ketika bulan itu lenyap, dalam artian cahayanya tidak lagi bisa kita lihat, ya. Karena apa? Karena tertutup, begitu, tertutup oleh lingkaran umbra itu. Okay. Nah, itu Ibu Bapak, depan itu ada gerhana juga, ya, tahun depan. Nah ini. Nah ini menandakan kebenaran dari ayat bahwa matahari dan bulan itu bisa dihitung dengan baik, ya. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Jadi dia yang menyingsingkan subuh dan menjadikan malam itu tempat kita menenangkan diri, tempat beristirahat, dan juga menjadikan matahari dan bulan itu dasar sebagai perhitungan, husbanan. Dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu sudah ditentukan, sudah merupakan takdir dari Gusti Allah, ya, yang maha bijak dan maha mengetahui ini. Jadi posisi-posisi bulan, ya, dan posisi matahari itu sudah ditentukan sedemikian rupa, dan itu berulang-ulang selama ribuan, ratusan ribu, ya, bahkan jutaan tahun, sehingga kemudian manusia itu bisa memahami polanya. Nah, karena bisa dihitung, maka kita semua jadi tahu ini, ya, yang tahun depan, ya. Yang pertama itu akan terjadi gerhana matahari total. Nah, itu 20 April. Ya. Jadi sudah bisa diketahui begitu. Nah, seperti yang sudah kita bahas terdahulu, gerhana itu kan tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin sekali. Minimum 2 kali berturut-turut. Ya, entah itu gerhana bulan dulu atau gerhana matahari dulu. Nah, makanya setelah 20 April, 2 pekan kemudian, ya, itu ada gerhana bulan. Cuman di sini penumbra, ya. Nah, 6 bulan kemudian, ya, jadi 6 bulan kemudian itu yang tahun ini juga begitu, ya. Jadi pasangan 30 April, kemudian 15 Mei, ya. Lalu 25 Oktober dan 8 November, kan begitu. Jadi pertama 2 pekan, lalu berikutnya selisih 6 bulan. Jadi ketika bumi itu di ujung, ya. Jadi kalau kita tarik posisi bumi yang 6 bulan sebelumnya ke matahari, maka kemudian akan sampai di ujung yang lain, begitu ya. Nah, jadi intinya gerhana ini sudah bisa kita hitung dengan presisi, dengan akurat. Itu tentang gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ya. Nah,
Gerhana ini juga terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu dibarengi bersamaan dengan wafatnya putra Rasulullah, ya, yang bernama Ibrahim. Ini. Nah, dihitung-hitung, karena bisa dihitung ke belakang, itu wafatnya tanggal 27 Januari 632, bertepatan dengan 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Ya. Karena 29 Syawal itu Bapak, gerhananya apa? Kalau akhir bulan itu berarti gerhananya apa? Gerhana itu kan terjadi pada saat konjungsi dan purnama, gitu kan? Kalau purnama itu gerhana apa? Gerhana bulan. Jadi bulan yang bulat penuh itu kemudian tertutup, gitu loh ya. Cahayanya tertutup. Nah, gerhana itu kan pertengahan bulan kan? Gerhana bulan itu kan pertengahan bulan. Saat full moon, saat purnama itu kan tanggal-tanggal kita katakan tanggal 15 kan gitu. Ya. Jadi kalau pada akhir bulan berarti gerhana matahari. Ya, jadi di siang hari kemudian gelap. Nah, sebagian orang pada waktu itu mengaitkan gerhana ini dengan wafatnya putra Rasulullah. Nah, karena itu kemudian Rasulullah ya berkata bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, ya. Jadi merespon suara ya orang-orang pada saat itu, kemudian baginda Rasulullah mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan ya, dan fenomena gerhana mataharinya merupakan dua tanda ya dari ayat-ayat Allah. Dari tanda-tanda Allah. Kebesaran Allah, begitu. La khosifani limauti ahadin wala lihayatihi. Dan terjadinya dua gerhana ya, baik matahari maupun bulan, itu tidaklah ya, karena kematian seseorang maupun kelahiran seseorang. Itu. Ya. Dan jika kalian melihatnya, maka berdoalah dan juga bertakbirlah. Dan sholatlah serta bersedekahlah, begitu. Ya. Itu sunnahnya. Nah, jadi ini masuk akal, make sense, begitu. Ketika gerhana itu tidak terkait dengan peristiwa atau kejadian kelahiran dan kematian seseorang. Bayangkan, andai gerhana itu terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Itu artinya nanti tanggal 20 April tahun depan itu berarti ada seseorang yang meninggal gitu kan pada saat terjadi gerhana gitu. Lalu kita nunggu, siapa yang mati gitu kan ya. Nah itu. Atau siapa yang lahir kan gitu ya. Maka kemudian kita survei ibu-ibu yang hamil.
Sapa sing kira-kira bakal melahirkan pada tanggal 20 April atau 5 Mei, kan begitu. Ya. Nah, kemudian ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu tidak ada hubungannya dengan kematian dan kelahiran seseorang. Clear, ya. Itu. Nah, fenomena berikutnya adalah gempa. Gempa, yuk Bapak. Ya. Gempa ini biasanya disimbolkan dengan kurva yang acak, ya. Itu menandakan getaran. Ya, getaran yang kemudian dinyatakan jadi amplitudonya itu, ya, besar kecilnya itu dengan istilahnya skala Richter. Ya. Makin besar skala Richternya misalkan 6 sekian, itu berarti gempanya makin besar. Ya. Nah, gempa tetaplah sebagai gempa murni fenomena alam jika tidak menimbulkan korban. Ya. Jadi misalkan gempanya itu terjadi di lautan, sehingga kemudian yang di darat itu hanya efek kecilnya. Ya. Hanya sedikit goyang-goyang. Itu fenomena alam biasa. Seperti halnya gerhana. Gempa itu pasti ada. Ya. Pasti ada gempa itu. Nah, mengapa gempa itu pasti ada dan bagaimana terjadinya? Nah, jamaah, bumi kita ini bulat dan berlapis-lapis. Ya. Kemudian disebut lapisan bumi, begitu, berlapis-lapis. Nah, bagian terdalam di situ inti bumi yang di dalamnya itu ada pembakaran. Ya, pembakaran di sini. Jadi bagian terpanasnya itu ada di sini. Namanya pembakaran itu kan menghasilkan asam, lah begitu ya, kira-kira begitu. Asam. Dan tentu asam ini kan makin lama makin banyak. Dan wajib keluar. Kan nggak mungkin asapnya itu terus-menerus ada di dalam. Persis seperti kalau kita makan. Kan tidak mungkin semua makanan itu kemudian mengendap di dalam. Ya. Sebagian itu pasti harus keluar. Keluarnya bisa berupa BAB, ya. Bisa berupa keringat. Bisa berupa urin. Bisa berupa angop, bisa berupa kentut, macam-macam. Ya, harus dikeluarkan. Nggak mungkin kita makan kemudian utuh, ya, lalu menjadi daging dan apa lagi? Nggak mungkin itu. Jadi pasti ada yang namanya residunya itu, ya. Itu. Nah, bumi juga begitu. Ya. Jadi ada bagian sisa pembakaran di dalam inti bumi itu yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Karena itu, gempa juga bisa dikatakan sebagai sunatullah. Pasti terjadi. Hanya saja, ya, yang membedakan. Nah, jadi ini, gitu. Jadi apa tadi? Seperti gasnya ini, katakanlah begitu, itu mencari jalan keluar. Ya, mencari jalan keluar dari inti bumi itu mau keluar. Kemana keluarnya? Nah, itu pertanyaannya, ya. Pertanyaan begitu. Nah, ini jelek, ya, ketika kemudian nyari jalan keluar, ini menyebabkan lapisan bumi itu ngejlek gitu. Jelek. Ya. Gitu.
Ya. Nah, ketika bagian lapisan luarnya itu jeglek, Bapak, ini kalau ini air begitu, nggih. Ini kan air yang begini ini kemudian kan tertarik, nyendal di sini ya, nyendal. Dan nyendalnya itu kan ini ukurannya besar, Pak, nggih. Ya, ukurannya ini berapa puluh kilometer. Sehingga ini kemudian katakanlah turun begitu, disentak begitu. Nah, maka ini seperti terdorong ke sana. Nah, kalau yang terdorong ke sana, ini yang kemudian menimbulkan tsunami kalau ini itu sangat besar, begitu loh. Ya. Kalau kecil ya hanya ada gelombang tapi ya kecil aja. Tapi kalau besar ini yang kemudian menghasilkan tsunami. Ya, menghasilkan tsunami, begitu. Ya. Nah, nah ini ilustrasinya ya. Jadi turun, patahan begitu. Nah, ketarik. Nah, ketarik kemudian ini mendorong ke sana. Gitu ya. Ini yang kemudian kita kenal dengan tsunami. Ya, tsunami itu sendiri bahasa Jepang gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, Ibu Bapak, Indonesia ini berada di daerah yang disebut sebagai Ring of Fire. Cincin gempa. Ya ini. Nih, ini Pak. Gempa ini. Jadi wilayah-wilayah ini memang wilayah-wilayah yang akan dilalui oleh gempa, akan mengalami kejadian gempa, gitu. Ya, ini Australia enggak, Cina ini enggak, Amerika ini enggak, ini enggak, ya. Jadi Indonesia ini lihat, ya, itu memang daerah sabuk gempa. Jadi kita ini memang ditakdirkan berada di wilayah sabuk gempa. Ya. Sama seperti halnya Jepang. Di wilayah sabuk gempa. Cuma kata orang Jepang, Indonesia itu pemberani. Sudah berada di daerah sabuk gempa, gedung-gedungnya dibuat bertembok kuat, kokoh, sehingga kalau ada gempa ambruk, keblekan mati. Gitu loh. Makanya disebut pemberani. Seru daerah gempa kok saya ditantang. Gaya omah sih. Nah kalau di Jepang kan rumahnya rumah-rumah kertas. Oke. Rumah kertas. Rumah kertas gitu kan bayangan kita ya. Ya, jadi gedung-gedung misalkan lain asrama-asrama itu rumah susun ya. Nah, itu dalamnya itu kertas-kertas aja gitu. Ya, kamar. Sret dibuka kan sana modelnya kan kayak apa gitu ya kamarnya diselerek. Sret. Nah, itu memang kertas. Ya, kertas. Ya. Ketika belajar kami di sana di Hiroshima itu di asrama di lantai 5. Ya. Oh, sebelum itu karena salah seorang putra kami lahir di sana sehingga mengalami fase pertumbuhan yang merangkak. Nah, kalau merangkak itu udah ke dinding lalu dijojol. Terus ya udah berlomba. Mau namanya rumah kertas gitu loh ya. Jadi kamar itu begitu ya. Nah, pernah juga kemudian gempa ya. Gempa. Kan gedung itu bergoyang. Lemarinya juga ikut bergoyang. Ya, sebagian TV ada yang terlempar gitu kan. Kalau sudah gempa itu. Karena memang di lantai 5 kan potensi untuk goyangnya jadi lebih tinggi gitu kan ya. Itu pernah ngalami yang seperti itu. Ya. Jadi dirancang memang rumahnya sesuai dengan ini kawasan gempa. Jadi dirancang seperti itu. Enggak semuanya terbuat dari tembok gitu loh ya. Tidak semuanya terbuat dari tembok. Begitu. Ya. Nah, ini daerah gempa. Ya. Tapi Ibu Bapak, kita juga harus ingat, ini kan gambar ya. Dalam skala yang sesungguhnya ini kan besar sekali. Jaraknya kan puluhan kilometer kan gitu ya. Bahkan ratusan kilometer gitu.
Jadi artinya apa? Tidak semua kemudian ya, sak negara ini kena gempa itu enggak. Hanya di satu titik tertentu. Masalahnya adalah sampai hari ini, dan saya yakin itu sampai kiamat. Ya. Gempa itu nggak akan pernah benar-benar bisa diketahui dengan presisi, dengan akurat. Begitu. Ya, gerhana. Itu ayatnya sudah jelas. Husbanan. Bisa dihitung. Kemudian daerah mana yang akan terkena bayangan. Itu juga bisa diketahui dengan baik. Ya, dengan akurat, dengan presisi. Sedangkan apa? Gempa itu tidak. Ya. Manusia hanya bisa mengetahui gempa itu dalam range-nya saja. Jadi rentang areanya, rentang waktunya. Betul. Tapi kapan persisnya sampai hari ini ilmuwan itu belum tahu. Dan saya yakin juga nggak akan pernah benar-benar tahu. Begitu ya. Nah itu ya. Nah, ini kalau lebih kecil lagi, Pak. Ya. Kita jadi takut kan. Kalau kita hanya melihat ini. Tapi faktanya sampai kita berusia ya 50, 60, 70 kan kita aman-aman saja gitu kan? Ya. Kita aman-aman saja. Padahal kalau ngelihat ini daerah ini yang merah-merah ini yang wilayah-wilayah gempa begitu ya. Kita kan jadi ngeri gitu kan. Tapi sampai hari ini kan kita biasa-biasa saja, bahkan happy-happy saja gitu ya. Nah ini. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan bicara yang sudah-sudah aja. Ya. Yang sudah-sudah aja. Itu. Pertama gempa Lombok, Pak. Oke. Terjadi di kawasan Lombok sini. Tepatnya itu di apa namanya itu ya? Gili apa di Lombok itu ya? Gili Terawang ya? Iya. Sudah ada yang pernah ke sana, Pak? Sudah ada yang pernah ke sana? Sudah ya? Ya. Ya. Itu apa namanya? Sanur. Kalau di Bali itu apa namanya? Kuta. Itu Kuta kedua. Ya, Kuta kedua. Jadi karena takdir Allah begitu. Nggak lama setelah gempa itu kok dilalah saya juga terdampar di sana. Lalu ngelihat ngelihat menara yang ambruk di pantai itu ya, yang ambruk. Diberitahu, ini katanya dulu yang gempa. Oh, saya begitu diberitahu itu yang kena gempa, saya juga langsung nyambung begitu ya. Kenapa kok di situ kena gempa? Gitu ya. Kenapa kok di situ yang kena gempa yang hancur? Begitu. Gitu ya. Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini terjadi pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu serentetan. Ini di Palu. Palu ini. 7,7. Ya. Itu Bapak. Perhatikan ini dari satelit. Foto dari satelit itu Bapak. Ya. Sebelum ini setelah gempa, ini sebelum. Ini setelah gempa. Ya. Itu. Dari satelit. Dipoto. Ya. Tuh. Bapak tahu kenapa ini? Ini kan jembatannya ya. Akibat gempa itu. Nah, ini Pak, sebelum gempa. Setelah gempa.
Ya. Ini kalau dari foto yang lebih dekat. Kalau tadi kan dari satelit, ya, dari jauhan itu. Nah, ada perbedaannya. Nah, begitu kemudian di zoom kelihatan, ya. Nih. Ya. Nah, ini foto-fotonya. Nah, ini ya, hancur seperti film Kiamat 2012. Ya, pernah kan dulu tahun 2012? Wah, tahun sebelumnya itu kan, wah nanti tahun 2012 kiamat. Wah, ya, ada filmnya itu. Ya. Coba Ibu Bapak ini perhatikan sekarang ini. Ini juga dari satelit Ibu Bapak. Perhatikan. Perhatikan. Ini yang namanya likuifikasi. Jadi daratan yang kemudian ini jadi kayak lumpur. Gitu. Jadi rumah-rumah tenggelam. Ya. Ini. Jadi ini bukan lagi sekedar buminya bergoyang, tapi ini jadi lumpur. Jadi rumahnya langsung terbenam. Nah, itu, coba ini perhatikan. Ya, ini dari satelit. Ya. Dari satelit. Oke. Itu di Palu. Ya. Itu. Nah, kemudian di daerah Situbondo ya. Ada juga. Tapi di tengah. Agak ke tengah. Di pulaunya kecil aja ya, tengah. Jadi aman. Tapi kalau Palu tadi udah ya. Nah, itu kemudian di Selat Sunda ya. Nah, ini. Nah, ini sempat dilihat oleh santri ya. Yang pada waktu itu di camp, beberapa santri di camp di suatu apa ya seperti homestay atau apalah ya yang dekat dengan di daerah pantai begitu. Nah, para santri ini akan ke Turki mendapat beasiswa hafal Quran. Ya. Nah, itu. Kaget begitu melihat di sana ada apa? Gunungan besar, kaget. Ya. Dan seperti ketenggengan udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Itu. Para santrinya itu. Nah, ini di Selat Sunda. Nah, setelah kejadian besoknya begitu saya di grup dapat kiriman artikel tentang apa namanya tsunami yang terjadi kemarinnya itu gitu ya. Artikel itu sudah terbit beberapa tahun yang lalu. Artinya tsunami itu sudah diprediksi. Cuma prediksinya ya tadi ya nggak jelas. Cuma akan terjadi gitu ya. Gempa, tsunami, ya, dalam rentang ini waktu sekian, dan kemudian di area yang sangat luas, gitu. Jadi nggak jelas juga. Misalkan di pantai utara, ya, pantai utara Surabaya ke timur. Nah, sebelah nantinya itu yang tidak disebut, itu Pak. Ya, tidak disebut. Nah, jadi artinya pengetahuannya itu sifatnya global. Ya, tidak presisi seperti halnya gerhana. Kalau gerhana itu akurat sampai detiknya. Kemudian di mana bayangannya itu juga akurat. Nah, kan di mana bayangannya itu berarti kan lokasinya, begitu ya. Nah, itu sudah akurat. Tapi gerhana dan salah satu dampaknya tsunami itu tidak diketahui dengan baik, gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan ya. Ini ya. Jadi kami tundukkan gunung dan burung-burung dan kemudian gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Bertasbih. Jadi gunung
dan burung itu bertasbih memuji Allah. Salah satu pujiannya adalah gunungnya mengeluarkan apa? Jadi jangan dikira ya, karena dengan keluarnya itu kan kemudian area sekitarnya kan menjadi subur. Jangan lupa ya. Jangan lupa bahwa kemudian ada korban ya menungsone golek perkara. Tinggal di kawasan itu gitu kan. Gitu loh ya. Itu. Ya. Jadi itu ya. Nah, atau sebenarnya juga larvanya ini juga kan ada angin. Jadi dia bisa masih punya potensi untuk bergerak ke segala arah. Ya, untuk bergerak ke segala arah. Itu yang pertama, oke? Itu. Nah, tapi kemudian di ayat yang lain disebutkan wa ma asabakum mim musibatin, dan tidaklah ya ada musibah-musibah yang apa? Yang menimpa kalian fabima kasabat aidikum. Yang demikian itu sebenarnya adalah dari usaha kalian, dari tangan kalian begitu loh ya. Dari tangan kalian. Artinya di sini ada campur tangan kita. Ya, campur tangan kita. Itu. Jadi kita dilibatkan ini oleh Allah. Jadi musibah itu enggak akan apa? Musibah itu terjadi karena akibat ulahmu. Begitulah ya kira-kira. Ya. Wa ya'fu an katsir. Tetapi dalam kasus kebanyakan Allah itu memaafkan ya. Nah, dalam banyak kasus. Artinya ada kasus-kasus yang kita itu tidak dimaafkan. Ya. Yang apa yang tidak dimaafkan? Yo, yang dolimnya itu kegedean, kenemenan, begitu loh ya. Itu. Nah, meso-meso titik, gak apa-apa. Itu main kelakuan di Surabaya meso-meso titik. Gitu kan ya. Nek ndi-ndi ya ono meso gitu kan. Tapi lah kemudian mesonya dikolektifkan, dijamahkan, dibuat undang-undang. Nah, iki apa wong ya gak di pegawean meso kok di gitulah kira-kira ya. Itu. Ya. Nah, begitu nggih. Nah, jadi ada unsur campur tangan kita. Nah, bahkan kemudian dipertegas, doharul fasad fil barri wal bahri. Ya. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di laut, di laut dan di daratan. Kasabat aidinas. Itu adalah buah tangan dari manusia. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dibuat demikian oleh Allah supaya mereka tuh merasakan akibat dari kelakuannya itu. Ya, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali tobat, menyadari kesalahannya. Gitu. Jadi itu tujuannya supaya sadar. Ya. Nah, begitu. Nah, ya demikian juga dengan itu tadi kan gempa. Ya. Kilat. Kita ini Ibu Bapak, terus terang aja, saya tuh baru melihat yang namanya kilat besar-besar itu ya setelah tinggal di sini. Dulu ketika di Jember tuh nggak pernah melihat kilat-kilat yang wah itu panjang gitu ya, besar. Ya, setelah saya tinggal di Keputih ini saya baru tahu yang namanya kilat besar dan lebar gitu. Ya, selama saya tinggal di kampung di Jember nggak pernah melihat yang seperti itu. Di sini ternyata besar-besar. Baru tahu kalau ada kilat yang luar biasa gitu ya. Makanya kalau pas gitu datang listriknya mati. Itu udah rutin ya. Nah, itu ya. Nah, barangkali kita kemudian tadi melihat gambar ya, lu kok Indonesia ada gempa? Daratan Cina enggak? Australia enggak? Amerika enggak? Kene batin. Oh, gak adil Gusti Allah. Kok cek wani nah ngomong
Gak adil Gusti Allah. Wis seru ta kono Amerika itu ya. Pancen gak ono apa namanya tadi? Gak ono oke, kalau gak ada gempa iya. Tapi maksudnya apakah kemudian tidak ada sesuatu yang lain? Gitu. Ternyata enggak, itu Bapak. Ternyata ada. Memang bukan dalam bentuk gempa, tapi dalam bentuk ini, ya. Wa fi 'ad id arsalna alaihimur rihal aqim. Jadi seperti di daratan Amerika itu, Pak. Itu biasanya ada angin. Dan angin itu kalau sudah datang, itu tidak kalah mengerikannya dibanding gempa. Ya. Luar biasa sehingga kemudian apa seperti pasir-pasir itu terangkat. Gitu loh. Sehingga kemudian kita juga tidak bisa melihat apapun di situ itu. Luar biasa. Gitu. Memang bukan gempa, tapi bentuk yang lain tadi. Seperti angin tornado. Nah, gitu nggih. Gitu loh. Jadi luar biasa. Ya. Dan ini kan Ad, kaum Ad. Jadi istilahnya itu diundang oleh kaum Ad. Ya. Dengan apa pada waktu itu? Dengan kedolimannya itu. Itu ya. Diilustrasikan oleh Allah. Ya. Nah, begitu. Oke, Bu Bapak. Ini. Ya. Nah, tadi saya ambilkan 3 kasus Pak G. Gempa 4 atau 3 kasus. Nusa Tenggara Barat, Palu, 4 ya, Situbondo dan Selat Sunda. Ya. Kalau Situbondo waktu itu aman kan? Ya. Jadi agak ke tengah. Tapi yang NTB, Palu, Selat Sunda, kalau Ibu Bapak cermati kejadian sebelum gempa, ya, maka kemudian kita tahu, oh memang gempanya diundang. Contoh yang di Palu. Kalau Ibu Bapak pada waktu itu, kan Pak 2018 ya, menjelang pemilu. Jadi menjelang pemilu. Dan pada waktu itu memang ada partai-partai yang katakanlah gimana gitu ya. Lalu ada petinggi partai yang ngomong, bahkan seandainya ada terjadi gempa sekalipun, aku tidak akan, gitu ya. Itu kan kemudian beredar luas di apa namanya medsos, tulisan itu, ya. Dan sepekan setelah statement itu gempa terjadi, ya. Itu. Kalau Ibu Bapak coba ingat-ingat kembali gempa tsunami di Selat Sunda, pada waktu itu juga beredar, ya, di apa namanya di HP kita. Satu berita yang anak ini tadi, yang santri tadi saya ceritakan. Tapi satu lagi, coba diingat-ingat, ada salah satu BUMN yang mungkin apa ya merayakan akhir tahun, ya, yang tidak jauh dari tempat itu juga di pantai, yang biasalah ya, namanya bersenang-senang, nyewa kelompok musik, lalu ada joget-jogetnya, dan joget-jogetnya bisa jadi juga bukan dengan mahramnya, bukan dengan pasangannya sendiri, bukan suami tidak dengan perempuan yang istrinya begitu, ya. Dan kita tahu pada waktu itu ternyata tsunami ini seolah-olah punya jiwa, ya. Ternyata dia bisa milih. Dia tidak datang kepada para santri yang hendak mau ke Turki menerima beasiswa tahfidz, tapi dia menyasar ke tempat pesta ini, ya. Padahal sama-sama tidak ada penghalang. Itu Ibu Bapak, ya.
Kalau yang di sana tadi, di mana? Bukan, yang satunya lagi. Yang ya gitu. Kan sudah tahu semua kan? Ada apanya di situ kan? Ya, itu. Jadi artinya memang ada partisipasi kita. Seperti yang tadi dinyatakan oleh Allah tadi. Akibat kelakuanmu, tangan-tanganmu, gitu loh. Ya. Terus kita bertanya, terus gimana gempa yang sekarang? Jangan ditanya. Karena sekarang sedang terjadi, sedang berlangsung. Yang ditanya adalah apa yang bisa kita bantu. Kita bicarakan lain kali. Setelah urusannya selesai. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Gitu loh. Ya. Kalau kita bahas sekarang itu tidak etis, tidak bijak. Ya. Tapi tentunya kita juga akan tahu gitu kan. Itu. Ya setidak-tidaknya saya merasa tahu sekarang pun. Tapi saya nggak mau mengatakan sekarang ini. Sekali lagi itu tidak etis. Ya sekarang kita harus perlihatkan empati kita, berbondong-bondong kumpulkan apa begitu yang bisa untuk meringankan beban saudara kita. Sebab bagaimana juga ayat ini mengatakan wattaqu fitnatan la tusibbannal ladzina dzalamu minkum khassah. Waspadalah. Berhati-hatilah gitu ya. Terhadap suatu hukuman fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolim di antara kalian, gitu loh. Tidak hanya khusus menimpa dari orang-orang dolim di antara kalian, begitu katakanlah fenomena ini terjadi, tapi akan menimpa orang-orang yang bukan hanya yang dolim yang terkena, begitu loh. Ini wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat keras, begitu. Ayo. Saya sering mengatakan, Ibu Bapak, kita sebagai orang Surabaya itu lebih rileks, lebih enteng. Kita agak aman dari azab Allah. Kenapa? Kenapa Ibu Bapak? Karena Bu Risma berani menutup, aman Surabaya, entah sampai kapan gitu, aman. Karena sebagai pengundang, ya, sebab sebagai pengundang itu ditutup oleh Bu Risma. Okay. Gitu loh. Bahwa di sekitar-sekitarnya itu ada lari kemana tetap ya, itu wa'afu katsirin, memaafkan kebanyakan. Tapi minimum upaya yang kemudian melegalkan dan kemudian membuat kita menjadi terkenal pasar terbesar di Asia Tenggara. Nah sini tuh. Seolah-olah di sini gak ada kiai sing kan gitu kan. Itu kan kedoliman yang nyata, itu yang memungkinkan menjadi ngundang. Itu loh. Ya, tapi sebagai kartu undangan itu sudah ditutup oleh Bu Risma. Itu ya Bapak. Makanya sering saya katakan, Surabaya ya untuk beberapa waktu ke depan, dalam artian selama nggak ada lagi yang kemudian ya setara seperti itu, insya Allah aman. Ya kan ini memang Quran yang makan begitu. Jadi kalau sekarang ada perdebatan, dalam mengatakan ini murni fenomena alam, itu berarti gak ngaji ayat. Lek sing enggak ini kehendak Allah begini-begini. Ya itu cuma mau ngaji, gak mengerti lempeng buminya tadi itu. Jadi singkat cerita Ibu Bapak, ya. Nah, maka supaya itu tidak datang, maka bersyukurlah kita. Sebab dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat. Nah, nggak bersyukur ya diantaranya nggak bersyukur tadi kan dolimnya besar. Nah, saya tutup Ibu Bapak. Jadi sebenarnya gempa itu mirip entut. Menungsa itu wajib ngentut. Ayo, siapa yang nggak ngentut? Gitu kan? Uang sehat itu mesti ngentut, uang jenenge mangan. Tadi kan makan lalu diolah di dalam perut, lalu keluar residunya berupa satu BAB, urin, gitu kan? Keringat. Terus air mata dan lain-lain gitu kan? Urut-urut kuping, apa namanya?
tai kuping gitu kan, terus apa umbel dan lain-lain gitu kan. Terus juga entut. Tetapi Ibu Bapak, ya, kita pasti tahu nih, kita pasti merasakan suatu ketika kita kebelet ngentut. Anggap saja ini seorang murid atau seorang santri. Ya. Dilalah ngadep kepala sekolah, ngadep kiai, kok kebelet ngentut. Masa entut itu ditokno waktu itu? Enggak kan? Tawahan CS kalau rada-rada mulai lek nemen. Loh, gue kalau usrek gitu kan. Tapi ngempet itu. Ya. Nah, berarti sudah tahu tanda-tandanya arep ngentut gitu kan. Ya, tahan. Nah, begitu selesai dengan kepala sekolah keluar. Dilalah di depan pintu. Kepala sekolah anak koncone sing blakraan. Koncone ini langsung dientutno sak banter-bantere, langsung ngewakak gitu kan. Nah, seperti itulah Ibu Bapak. Begitu ketemu orang-orang mulia, tahan sih. Tahan. Berarti waktunya ditunda kan gitu. Si Surabaya si wonge si alim-alim ya. Nggone iku mau ditutup. Itu. Terus golek waktu ya kapan? Karo golek tempat salurane iku. Nyalur. Begitu ono nggon sing ya tadi ya. Konco sing blakraan itu berarti sing gak mulia gitu kan ya. Gak mulia, sang dolim. Langsung dinokno. Bruan gunung ber gitu kan. Nah, gitulah Ibu Bapak. Jadi ada kaitannya. Jadi ilustrasi sederhananya tadi itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mulia dalam artian enggak dolim, ditahan. Untuk bumi mau ditahan. Gitu loh ya. Itu digalekno nanti. Jadi ring of fire-nya tadi itu kan panjang. Tapi mau dibelokkan kemana? Ini kan dari bumi. Nengok nanti, Rene, Rono punya banyak pilihan sebenarnya. Bahwa kemudian dijatuhkan ke situ. Nah, di situ ada unsur undangan menungso. Gitu loh ya. Ada unsur undangan menungsonya di situ Ibu Bapak. Jadi bukan murni lempeng benua. Memang iya lempeng benua, tapi kan banyak pilihan ini. Mau kemana ini? Gitu loh. Ya. Nah, kemananya itu menurut banyak ayat dan hadis itu dikaitkan dengan kelakuan menungso. Gitu guys. Nah, begitu Pak. Jadi ada hubungannya. Kalau gerhana kan enggak tadi. Ya. Itu. Dan itu sesuai dengan sifatnya. Kalau gerhana bisa diketahui dengan presisi, akurat. Tapi gempa itu tidak. Begitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, ini presisi. Jadi, yang tahun depan sudah bisa diketahui. Tapi untuk tahun depan kan nggak ada manusia yang tahu tentang gempa. Kapan dan di mana nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya, tapi untuk gerhana, udah keluar. Ya. Nah, kuasa Allah bebas dari manusia. Manusia nggak bisa tamu tangan nih. Ya, kini cuma kudu siap-siap aja. Lihat nanti di mana apakah kita terlewati. Kalau terlewati ya siap. Sholat, khusuf, bertakbir, sholat dan sodako. Kan gitu. Ya. Nah, untuk gempa global umum kita nggak tahu persisnya. Ya, kita nggak tahu persisnya dan masih mengandung unsur ya istilahnya itu partisipasi manusia. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi secara umum itu begitu. Ya. Memang iya lempeng permukaan bumi itu lapisan bumi itu iya. Tetapi banyak pilihan. Jadi dari inti bumi untuk keluar itu banyak jalur. Tapi jalur mana yang akan dilewati itu jalur area yang disitulah manusia itu ngundang keraan. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi memang bukan sepenuhnya fenomena alam, tapi dalam perspektif memang ada fenomena alamnya ya, dari inti bumi cari jalan keluar menyebabkan
lapisan-lapisan bumi itu dari apa yang jelek gitu ya. Tapi bagian mana yang jelek? Nah, itu masih sangat bebas dan belum diketahui sampai hari ini oleh para ilmuwan. Dan saya pribadi juga yakin ya sampai nanti pun juga nggak akan bisa diketahui karena memang sangat kompleks gitu. Dan juga ya tadi sifat seperti ini tadi. Ya, kalau kemudian bisa diketahui kan tidak menarik. Dalam artian begini, misalkan ya, waktu kematian seseorang itu bisa diketahui. Maka sekarang ketika masih jauh maksiat aja udah dulu kan. Kok kira-kira kurang seminggu mulai tobat. Otako. Kayak gitu kan. Kan gitu. Kalau misalnya kematian itu diketahui. Ya sama dengan gempa diketahui. Tobat sih. Supaya kemudian nggak situ. Gitu kan ya. Ya lain nih. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita menjadi lebih pertama pemahaman kita terhadap dua fenomena ini ya dan juga bagaimana sifat-sifatnya ya yang mana yang sepenuhnya kuasa Allah tapi yang mana yang kemudian kuasa terus ada kehendak Allah tak belokno mana gitu ya. Nah, belokno kemana itu yang di situ ada unsur undangan manusia. Manusia dengan apa namanya ini dengan kelakuan itu mengundang, diam-diam mengundang, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.